Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Octavia, salah seorang mahasiswi jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai variasi bahasa. Teman-teman semua, udah pada tahu belum apa sih variasi bahasa itu? Menurut Supomo, variasi bahasa merupakan bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola bahasa induknya. Sedangkan, menurut Abdul Heer dan Leonie Agustina, menyatakan bahwa variasi bahasa ditentukan oleh faktor waktu, tempat, sosiokultural, situasi, dan medium pengungkapan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa variasi bahasa adalah wujud pemakaian bahasa yang berbeda oleh penutur yang satu dengan penutur yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu dan terjadinya variasi bahasa bukan hanya disebabkan oleh para penutur yang heterogen, tetapi karena kegiatan interaksi sosial. Masyarakat dalam berinteraksi selalu menggunakan bahasa, sehingga bahasa tidak terlepas dari pengaruh pemakainya. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh situasi dalam konteks sosialnya. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman bentuk bahasa atau variasi bahasa dalam masyarakat. Contohnya, bahasa Pariaman akan berbeda dengan bahasa Payakumbuh. Hal inilah yang disebut sebagai variasi bahasa. Adapun contoh katanya adalah orang Pariaman mengatakan bare dengan kata bage, sedangkan orang Payakumbuh mengatakan dengan nama boge. Nah, dari dua contoh tersebut dapat terlihat variasi bahasa. Boge dan bage merupakan dua kata yang memiliki satu arti. Nah, itulah yang disebut dengan variasi bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis variasi bahasa. Yang pertama, variasi bahasa dari segi penutur. 1. Variasi bahasa idiolek merupakan variasi bahasa yang bersifat perorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasa atau idioleknya masing-masing. Contohnya saja, variasi bahasa orang Pariaman akan berbeda dengan variasi bahasa orang Mentawai. Padahal, kita sama-sama dalam satu provinsi. Akan tetapi kita tidak mengerti apa yang dikatakan orang Mentawai. Yang kedua, variasi bahasa dialek. Variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Contohnya, penggunaan kata semangka. Orang Pariaman mengatakan semangka dengan kata Kambojo, sedangkan pada daerah lain semangka diartikan dengan cimangko, samangko, dan semangka. Yang ketiga, variasi bahasa kronolek atau dialek temporal merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Contohnya saja, anak remaja akan berbeda bahasanya dengan orang tua. Hal ini disebabkan adanya perbedaan variasi bahasa dari masa ke masa. Orang zaman dahulu mengatakan jari tengah dengan nama jari mati atau jari malam. Sedangkan anak zaman sekarang mengatakan jari tengah dengan jari tengah saja. Selanjutnya, variasi bahasa sosiolek merupakan variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Contohnya, orang yang bekerja di pasar akan berbeda gaya bahasanya dengan seorang guru, mahasiswa, atau orang yang memiliki pendidikan. Contohnya, orang pasar akan mengatakan, "Oi, baangko, malah ngambil itu."
Sedangkan orang yang berpendidikan akan mengatakan barang tadi ala diambil, akan memiliki perbedaan variasi bahasa antara penutur yang satu dengan penutur yang lainnya. Selanjutnya, varibahasa dari segi pemakaian. Variasi bahasa yang berkenaan dengan pemakaian atau fungsinya disebut fungsiolek atau register. Adalah variasi bahasa yang menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya, bidang jurnalistik, militer, pertanian, perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Pada setiap bidang biasanya mempunyai kosakata khusus yang tidak digunakan dalam bidang lain. Yang ketiga, variasi bahasa dari segi keformalan. Yang pertama, gaya atau ragam baku. Merupakan variasi bahasa yang paling formal yang digunakan pada situasi-situasi hikmat, misalnya upacara kenegaraan, khotbah, dan lain sebagainya. Yang kedua, gaya bahasa atau ragam resmi. Merupakan variasi bahasa yang biasanya digunakan pada pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat, dan lain-lain. Yang ketiga, gaya atau ragam usaha. Merupakan variasi bahasa yang lazim dalam pembicaraan biasa di sekolah, rapat, atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Yang keempat, gaya atau ragam santai. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga, teman, pada yang digunakan antar sesama. Contohnya saja, bahasa sehari-hari yang kita gunakan kepada yang kita pakai dengan orang tua, teman, maupun masyarakat sekitar. Yang kelima, gaya atau ragam akrab. Merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab. Variasi bahasa ini biasanya pendek-pendek dan tidak jelas. Contohnya, antara si A dan si B sudah memiliki keakraban, dan mereka memiliki gaya bahasa yang artinya hanya mereka berdua saja yang mengetahuinya. Dan yang terakhir, variasi bahasa dari segi sarana. Misalnya telepon, telegraf, radio, yang menunjukkan adanya perbedaan dari variasi bahasa yang digunakan. Salah satunya adalah ragam atau variasi bahasa lisan dan bahasa tulis, yang pada kenyataannya menunjukkan struktur yang tidak sama. Contohnya, dalam bahasa lisan, kita sedang menelpon. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang terfikir atau bahasa yang langsung kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak berdasarkan struktur bahasa yang baik. Baiklah, sekian materi dari saya. Semoga teman-teman semua paham ya. Apabila ada kesalahan atau salah kata dari saya, boleh di komen di bawah ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.